Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Del channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin. Bertransaksi di agen keliling, tanpa antri, hari libur tetap buka. Pada video saya kali ini saya akan membagikan cara tentang menarik kembali atau melakukan pengaduan ketika kita melakukan transaksi transfer, terutama khususnya transfer ke bank lain dan mengalami kegagalan. Saldo kita sudah kepotong, tapi menurut informasi dari pelanggan belum masuk ke rekening yang dituju. Bertransaksi di agen keliling tanpa antri, hari libur tetap buka. Semua agen keliling pasti mengalami atau pernah mengalami kegagalan dalam melakukan transaksi, tapi di sini kita harus tahu cara mengatasinya dan bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan masalah kegagalan tersebut dengan sempurna dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu saya akan membagikan cara bagaimana sih caranya kalau kita mengalami kegagalan transaksi, khususnya transfer ke bank lain, sementara saldo kita terpotong dan transaksi itu gagal, tidak keluar stroke, terutama transaksi yang menggunakan mesin EDC konvensional, mungkin bad format atau tiba-tiba sinyal menghilang ataupun apapun alasannya atau kendalanya, sehingga stroke tidak keluar tapi saldo kita sudah terpotong, saldo kita sebagai agen keliling sudah terpotong. Sesuai pengalaman saya pribadi, saya pernah mengalami kegagalan transaksi, yaitu transaksi ke bank D. Oleh karena itu saya ingatkan pada video saya kali ini, saya ingatkan kepada teman-teman jangan pernah melakukan transaksi ke bank D ini, dengan catatan yaitu rekening yang dituju dari rekening bank D ini adalah berupa virtual akun teman-teman, dan khususnya yang kita tidak boleh melakukan transaksi yaitu transaksi transfer dari agen keliling ke bank D yang rekeningnya berupa virtual akun dan khususnya lagi nominalnya lebih dari 10 juta. Karena seperti biasanya kalau kita melakukan transaksi transfer ke bank lain nominalnya lebih dari 10 juta, kita harus melakukannya menjadi 2 kali transaksi, karena maksimal untuk transaksi transfer ke bank lain di agen keliling maksimal harus hanya 10 juta rupiah. Tapi kalau kita melakukan transfer ke bank lain dan ini merupakan nomor rekening biasa, bukan berupa rekening virtual akun, kita bisa saja dan semuanya aman-aman saja, kita bisa melakukannya menjadi 2 kali transaksi. Suatu misal pada saat itu saya melakukan transaksi transfer 14.700.000 rupiah, dan si pelanggan sudah saya kasih tahu kalau ini harus menjadi 2 kali transaksi 10 juta dan 4.700.000 rupiah. Karena pelanggan tidak tahu sistemnya, maka pelanggan mengiyakan saja, dan transaksi saya lanjutkan. Ternyata transaksi yang pertama, begitu sudah keluar nama, keluar nominal sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, begitu saya enter untuk mengeluarkan stroke, ternyata mengalami kegagalan, dan begitu saya cek, saldo saya sudah kepotong. Menurut saya sebagai agen keliling itu sudah sukses, karena kita tinggal tunggu informasi dari bank D yang dituju tersebut. Lalu saya lakukan transaksi yang kedua sebesar 4.700.000 rupiah. Kali ini seperti yang pertama mengalami kegagalan, stroke tidak keluar dan saldo saya sudah kepotong. Sesuai prosedur saya melakukan cek mutasi rekening, saya cek di Brimo saya, memang benar-benar sudah keluar teman-teman. Saldo saya sudah kepotong meskipun tidak keluar stroke. Sebagai agen keliling, saya juga melakukan cek rekening koran ke kantor unit terdekat saya.
memang saldo saya sudah kepotong dari rekening saya yang saya gunakan sebagai agen billing. Dan saya konfirmasi ke pelanggan, saya suruh untuk cross check ke rekening dari pelanggan yang dituju ke bank B tersebut. Ternyata dari pihak bank B tidak mau tahu selama tidak ada struk yang membuktikan bahwa transaksi saya berhasil. Pada waktu itu saya langsung melakukan konfirmasi dengan telepon ke call center agen billing, karena kita sebagai agen billing kita memiliki fasilitas khusus. Apabila kita mengalami kendala, kita mengalami gangguan, kita mengalami error dalam melakukan transaksi, kita diberikan jalur khusus untuk melakukan pengaduan. Kita juga bisa melakukan pengaduan menggunakan Brimo, teman-teman. Dari Brimo kita pilih pusat bantuan, yang ini teman-teman, pusat bantuan. Kita lakukan saja pengaduan, kita buka saja menu-menunya, kita inputkan saja apa yang diinginkan, data-data yang diinginkan oleh pusat bantuan dari BRI. Kita input saja seperti apa adanya, seperti kenyataannya. Dan yang perlu dipersiapkan yaitu teman-teman harus sebelum melakukan transaksi, makanya kalau di saya siapkan agar pelanggan melakukan penulisan nomor rekening atau nomor HP, atas nama siapa, nominalnya berapa. Karena itu bisa kita lakukan atau kita bisa buat sebagai bahan rekomendasi atau untuk mengisikan data-data saat kita melakukan pengaduan apabila suatu saat kita mengalami kegagalan transaksi seperti yang saya alami teman-teman. Singkat cerita, setelah saya melakukan pengaduan melalui call centernya EDC Agen Billing, saya mendapatkan tiket pengaduan, teman-teman. Nomor tiket pengaduan saya simpan, saya tulis, dan saya mendapatkan titik terang dari call center tersebut. Saya disuruh menunggu selama 4 hari kerja. Yang namanya 4 hari kerja itu tidak terhitung hari Sabtu dan Minggu, dan tidak terhitung hari libur, teman-teman. Kita bisa menghitungnya 4 hari kerja aktif, teman-teman. Dan waktu itu setiap hari saya selalu cek di nomor WA-nya Sabrina, yaitu nomor WA dari Bank BRI, pengaduan BRI. Sabrina, setiap hari saya cek. Di hari pertama saya masih disuruh menunggu oleh nomor WA-nya BRI, dan hari kedua saya cek lagi, saya masih disuruh untuk menunggu, dan tepat hari ketiga saya langsung mengeceknya di Brimo saya. Alhamdulillah di hari ketiga saldo saya yang kepotong sudah masuk kembali ke rekening saya, dan di SMS notifikasi juga ada pemberitahuan bahwa transaksi yang saya lakukan memang gagal, dan saldo sudah direfund kembali ke nomor rekening yang saya gunakan untuk transaksi, teman-teman. Itulah, teman-teman, sedikit pengalaman yang bisa kita ambil positif atau hal positifnya, kita ambil manfaatnya. Dari pengalaman tersebut saya simpulkan bahwa jangan pernah melakukan transaksi transfer ke bank D dengan satu syarat, rekening yang kita tuju yaitu rekening virtual akun, teman-teman. Dan yang paling penting, kalau memang transaksinya atau transfernya itu hanya kurang dari 10 juta, kita bisa saja melakukannya. Karena pelanggan saya yang melakukan transaksi itu sudah terbiasa, tapi belum pernah lebih dari 10 juta. Dan yang penting lagi yaitu jangan sampai lebih dari 10 juta. Karena kalau kita transfer ke bank lain sejumlah 10 juta rupiah ke atas, di atas 10 juta, kita harus melakukannya 2 kali, dan itu tidak bisa kita lakukan untuk virtual akun bank lain, teman-teman. Demikian video saya kali ini tentang cara mengatasi kegagalan transaksi saat kita melakukan transfer ke bank lain, sedangkan struk tidak keluar, tapi saldo kita terpotong, teman-teman. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.